Di sebuah desa tua di wilayah Goa, Sulawesi Selatan, berdirilah rumah-rumah kayu yang berjejer rapih di antara sawah yang luas. Pada sore hari, angin selalu berhembus lembut membawa aroma tanah dan padi yang mulai menguning. Suasana desa itu hampir selalu tenang. Anak-anak berlari di jalan tanah, ayam berkeliaran di halaman rumah. Dan pada orang tua duduk santai di beranda sambil berbincang. Di salah satu rumah panggung itu, seorang pemuda bernama Rizal sedang duduk di tangga rumahnya. Ia memandang jauh ke arah sawah yang mulai diselimuti cahaya matahari sore. Tangannya memainkan sebuah ranting kecil yang ia putar-putar tanpa sadar. Ibunya keluar dari dapur membawa 2 cangkir teh hangat. "Rizal," panggil ibunya lembut. Rizal pun menoleh. Ibunya tersenyum dan menyerahkan 1 cangkir. "Dari tadi kamu duduk di situ saja. Sedang memikirkan apa?" Rizal mengangkat bahu. "Tidak tahu, Bu. Desa kita terasa sangat sunyi akhir-akhir ini." Ibunya tertawa kecil. "Sejak kapan kamu takut dengan kesunyian desa?" Rizal pun tersenyum, namun sebenarnya ia sedang memikirkan sesuatu. Cerita yang sering ia dengar sejak kecil, cerita yang biasanya dibicarakan oleh orang tua desa ketika malam sudah sangat larut. Cerita tentang makhluk misterius yang disebut Popo. Makhluk yang konon melompat di atas atap rumah pada tengah malam. Rizal menggeleng pelan. "Ah, itu pasti cuma cerita lama." Namun malam itu, Rizal akan mendengar setiap suara yang selama ini hanya dianggap legenda. Malam tiba perlahan di desa itu. Langit berubah gelap, bintang-bintang mulai bermunculan satu persatu. Lampu-lampu rumah dimatikan, suasana desa menjadi sangat sunyi. Hanya suara jengkrik yang terdengar dari arah sawah. Rizal sudah berada di kamarnya. Ia terbaring di tempat tidur sambil memandang langit-langit kayu di rumahnya. Angin malam masuk melalui jendela yang terbuka sedikit. Tiba-tiba, sebuah suara kecil terdengar dari atap rumah. Rizal membuka matanya. Ia duduk perlahan. "Suara apa itu?" gumamnya pelan. Beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi. Seperti sesuatu yang melompat ringan. Rizal bangkit dari tempat tidur. Ia berjalan perlahan menuju jendela. Tangannya membuka jendela sedikit lebih lebar. Ia menatap ke arah atap rumah, namun tidak ada apa-apa. Rizal pun mengerutkan keningnya. "Angin," pikirnya. Namun tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras dan seperti berpindah. Rizal langsung bergegas turun dari rumah. Ia berdiri di halaman sambil menatap ke atas. Angin malam bertiup pelan. Daun kelapa pun bergoyang. Lalu tiba-tiba sebuah bayangan kecil melintas sangat cepat di atas atap rumah tetangganya. Rizal pun terkejut. "Siapa di sana?" serunya. Namun tidak ada jawaban. Bayangan itu sudah menghilang. Dan beberapa detik kemudian, suara kecil itu terdengar lagi dari arah rumah yang lebih jauh. Rizal merasakan bulu kuduknya berdiri. Karena suara itu persis seperti cerita yang sering ia dengar sejak kecil.
Keesokan paginya, Rizal berjalan menuju rumah seorang ketua desa bernama Daeng Mapa. Rumah lelaki tua itu berada di dekat pohon besar di tengah desa. Ketika Rizal tiba, Daeng Mapa sedang duduk di bangku kayu sambil membersihkan parang tua. Assalamualaikum, Daeng, sapa Rizal. Daeng Mapa mengangkat kepala. Waalaikumsalam. Ada apa pagi-pagi begini, Rizal? Rizal kemudian duduk di sampingnya. Ia terlihat ragu-ragu. Daeng, saya ingin bertanya sesuatu, kalau boleh, Daeng. Daeng Mapa berhenti menggosok parang. Apa yang kamu mau tahu dengar, Rizal? Rizal menatapnya heran. Daeng sudah tahu? Daeng Mapa pun tersenyum kecil. Ceritakan saja. Rizal menarik napas. Tadi malam, saya mendengar sesuatu di atas atap rumah, Daeng. Daeng Mapa mengangguk pelan. Suara seperti apa itu? Rizal mendudukkannya pelan. Tangan Daeng Mapa langsung berhenti bergerak, wajahnya berubah serius. Kamu yakin, Rizal? Kamu dengar seperti itu? Rizal mengangguk. Makhluk itu bahkan melompat ke rumah tetangga, Daeng. Daeng Mapa menatap jauh ke arah ujung desa. Tempat hutan bambu yang terlihat samar-samar. Kalau begitu, legenda lama itu mungkin benar. Rizal menelan ludah. Legenda Popo, Daeng. Daeng Mapa pun mengangguk pelan. Makhluk malam yang selalu bergerak menuju satu tempat. Rizal bertanya dengan suara pelan. Kemana, Daeng? Daeng Mapa menjawab singkat, ke pemakaman tua di ujung desa. Malam berikutnya datang lebih lembat dari biasanya. Langit desa tampak kelabu. Awan tipis menutup sebagian bintang, membuat cahaya bulan terlihat redup dan samar. Angin malam berhembus pelan melewati pepohonan kelapa di sekitar desa. Daun-daunnya saling bergesekan, menghasilkan suara panjang yang terdengar seperti bisikan. Di beranda rumah panggung milik Rizal, sebuah lampu minyak kecil menyala dengan cahaya kekuningan. Cahaya itu bergetar setiap kali angin menyentuhnya. Rizal duduk di tangga rumah dengan kedua tangan saling menggenggam. Wajahnya terlihat sangat tegang. Sesekali ia mengangkat kepala menatap atap rumahnya, seolah menunggu sesuatu. Di sampingnya, Daeng Mapa duduk dengan sikap yang jauh lebih tenang. Lelaki tua itu memegang tongkat kayu panjang yang ujungnya sudah mengkilap karena sering dipakai. Matanya setengah terpejam, namun pendengarannya tampak sangat tajam. Beberapa menit pun berlalu dalam kesunyian. Rizal akhirnya membuka suara. Daeng, katanya pelan. Daeng Mapa tidak langsung menoleh. Apakah makhluk itu benar-benar akan muncul lagi malam ini, Daeng? Kemudian Daeng Mapa membuka matanya perlahan. Ia menatap langit malam sebentar, lalu menoleh ke arah atap rumah. Jika cerita orang tua dulu benar, jawabnya pelan. Makhluk itu
selalu melewati desa ini setiap malam, Rizal. Rizal menelan ludah. Angin bertiup lebih kuat, lampu minyak di samping mereka pun berkedip. Rizal merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Tiba-tiba, Rizal langsung berdiri. Tubuhnya menegang. Itu dia, Deng. Deng Mapa menonggak perlahan. Mereka berdua menatap ke arah atap seng yang memantulkan cahaya bulan. Beberapa detik tidak terjadi apa-apa. Namun kemudian terdengar lagi. Suara itu terdengar lagi. Mesti kali ini bukan dari atap rumah Rizal. Suara itu berpindah ke rumah tetangga. Rizal menunjuk cepat. Deng, lihat itu sana, Deng. Di atas atap rumah tetangga terlihat sebuah bayangan kecil melompat dengan sangat ringan. Gerakannya cepat sekali, hampir seperti bayangan yang hanya muncul sepersekian detik. Bayangan itu melompat lagi. Kali ini menuju rumah berikutnya. Gerakannya seperti sesuatu yang sangat terbiasa bergerak di atas atap. Rizal menatap tak percaya. Cepat sekali. Deng Mapa berdiri perlahan. Tongkat kayunya menyentuh lantai kayu beranda. Ia memperhatikan arah gerakan bayangan itu. Bayangan kecil itu terus berpindah dari satu rumah ke rumah lain. Selalu bergerak menuju ke arah yang sama, menuju bagian paling ujung desa. Rizal memperhatikan dengan napas tertahan. Dia tidak berhenti, Deng. Deng Mapa mengangguk pelan. Ya, karena dia memang tidak datang untuk tinggal di sini, Rizal. Rizal menoleh heran. Lalu, untuk apa dia melewati desa kita, Deng? Deng Mapa menatap jauh ke arah gelap di ujung desa. Di sana tampak bayangan hutan bambu yang tinggi. Di balik bambu itu, terdapat pemakaman tua yang sudah sangat jarang dikunjungi. Deng Mapa berkata dengan suara berat. Makhluk itu selalu menuju tempat yang sama, Rizal. Rizal pun mengikuti arah pandangannya. Pemakaman tua itu, Deng. Deng Mapa mengangguk perlahan. Sementara itu di kejauhan, bayangan kecil itu melompat sekali lagi. Lalu menghilang di balik kegelapan ujung desa. Rizal berdiri diam beberapa saat, angin malam kembali bertiup. Namun kali ini suasananya terasa berbeda, lebih misterius, lebih dalam, dan lebih mengerikan. Rizal akhirnya berkata dengan suara hampir berbisik, Deng, saya ingin tahu sebenarnya makhluk apa itu, Deng. Deng Mapa memandang lama, lalu dia berkata pelan, kalau begitu, besok kita akan mengikuti jalurnya, Rizal. Rizal terkejut. Mengikutinya? Kemana, Deng? Deng Mapa mengangguk. Ya, kita mengikutinya. Ia pun memandang ke arah hutan bambu yang gelap. Karena jawaban dari Legenda Popo tidak berada di atas atap ini rumah. Ia menunjuk jauh ke arah ujung desa. Jawabannya ada di sana, Rizal. Di ujung desa. Di balik bambu yang bergoyang pelan. Di tempat yang sudah lama dilupakan orang desa, pemakaman tua itu. Dan malam itu,
Rizal mulai merasa bahwa legenda yang selama ini hanya dianggap cerita orang tua mungkin benar, nyata. Keesokan paginya, desa Goa kembali terlihat seperti biasanya. Matahari pagi menyinari sawah yang luas. Embun masih menempel di daun padi yang bergoyang perlahan tertiup angin. Dari kejauhan terdengar suara ayam berkokok dan anak-anak yang berlari di jalan tanah. Namun bagi Rizal, pagi itu terasa berbeda. Sejak kejadian semalam, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Bayangan kecil itu yang sering melompat di atas atap rumahnya masih terus terlihat di kepalanya. Suara itu sudah masih terasa jelas di telinganya. Rizal berdiri di halaman rumahnya sambil menatap ke atas. Atap seng rumah panggung itu berkilau terkena cahaya matahari. Deng Mapa berdiri di sampingnya sambil menyandarkan tangan pada tongkat kayunya. Naiklah, kata Deng Mapa dengan suara tenang. Rizal menoleh. Naik ke atap, Deng. Deng Mapa pun mengangguk. Kita perlu melihat apakah makhluk itu meninggalkan sesuatu. Rizal pun menarik napas panjang. Ia berjalan menuju tangga bambu yang biasa digunakan untuk memperbaiki atap rumah. Tangga itu bersandar pada tiang rumah panggung. Rizal mulai memanjat perlahan. Setiap langkah membuat tangga itu sedikit berderit. Krek, krek. Ketika sampai di bagian atas, Rizal mengangkat tubuhnya ke permukaan atap seng. Sinar matahari terasa hangat di telapak tangannya. Lihat dengan teliti, Rizal, kata Deng Mapa dari bawah. Rizal berjalan perlahan di atas seng. Setiap langkah menghasilkan suara kecil, ting, ting. Ia menyapu pandangannya ke seluruh permukaan atap. Awalnya Rizal tidak menemukan apa-apa. Namun, ketika ia mendekati bagian tengah atap, langkahnya tiba-tiba berhenti. Deng, lihat ini. Suara Rizal terdengar tegang. Deng Mapa langsung mendongak. Ada apa? Rizal berjongkok. Ia menatap permukaan seng dengan sangat dekat. Di sana terlihat beberapa tanda aneh. Bentuknya seperti lingkaran kecil yang saling berdekatan. Seolah-olah sesuatu pernah berputar di tempat itu. Rizal menyentuhnya dengan jari. Permukaan seng terasa sedikit kasar di bagian itu. Deng, ini bukan bekas kaki ayam. Daeng mengangkat matanya, kemudian dia menaiki tangga dengan perlahan. Gerakan lelaki tua itu sangat hati. Ketika sampai di atap, ia berjalan mendekati Rizal. Ia pun ikut berjongkok. Matanya memperhatikan tanda itu dengan sangat serius. Beberapa detik berlalu dalam diam. Angin pagi berhembus melewati mereka. Daun kelapa di sekitar rumahnya bergoyang perlahan. Rizal tidak sabar menunggu. Deng, ini tanda apa? Deng Mapa menghela napas panjang. Ia menyentuh tanda lingkaran itu dengan ujung jarinya. Ini bukan bekas kaki, nak, katanya perlahan. Rizal pun mengerutkan kening, tanda tidak mengerti. Lalu apa, Deng? Deng Mapa berdiri perlahan. Matanya menyapu ke arah rumah-rumah di desa itu. Kemudian dia menunjuk ke arah tetangga. Coba lihat ke sana. Rizal menoleh. Ia memperhatikan atap rumah tetangganya yang tidak terlalu jauh. Dia pergi ke sana.
kata Daeng Mapa. Beberapa menit kemudian, mereka berdua sudah berada di atap rumah tetangganya. Rizal kembali berjongkok, dan benar saja. Di sana ada tanda yang sama, lingkaran kecil yang tampak seperti jejak putaran. Rizal mulai merasakan sesuatu yang aneh. Daeng, ini sepertinya seperti yang di rumah saya ya Daeng ya. Daeng Mapa mengangguk. Dan mungkin juga ada di rumah berikutnya, Rizal. Kemudian mereka berpindah lagi ke rumah lain, dan sekali lagi tanda yang sama muncul di atap itu. Rizal mulai memahami sesuatu. Ia berdiri dan menatap jauh ke arah desa. Rumah-rumah panggung berjajar membentuk jalur panjang menuju ujung desa. Rizal berkata dengan sangat perlahan, "Makhluk itu mengikuti jalur yang sama, Daeng." Daeng Mapa tersenyum tipis. Ya, dia mengikuti jalur yang sama. Rizal menunjuk lurus ke arah jalan di ujung desa, tempat hutan bambu terlihat dari kejauhan. Semua tanda itu menuju ke sana, Daeng ya. Daeng Mapa mengangguk. Ya, persis seperti cerita yang lama. Rizal menelan ludah. Cerita apa sebenarnya, Daeng? Coba bicarakan, Daeng. Daeng Mapa menatap jauh ke arah hutan bambu. Wajahnya terlihat seperti sedang mengingat sesuatu dari masa yang sangat lama. Kemudian ia berkata dengan suara pelan, "Dulu, orang-orang percaya makhluk itu bukan datang ke desa." Daeng Mapa menunjuk ke arah pemukiman tua di balik bambu hutan. Dia hanya menumpang lewat di desa ini, Rizal. Rizal pun terdiam. Lewat? Daeng Mapa mengangguk. Setiap malam, mereka lewat. Rizal merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Dia menuju pemakaman, Daeng. Daeng Mapa tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang hutan bambu yang bergoyang tertiup angin. Beberapa detik kemudian ia berkata, "Rizal, besok kita akan pergi ke sana." Rizal terkejut. Kita benar-benar akan ke pemakaman tua itu? Rizal pun terbata-bata menyebut pemakaman tua itu. Daeng Mapa mengangguk perlahan. Kalau kamu ingin tahu kebenaran tentang Popo, ia menatap langsung ke atas Rizal. Kita harus mengikuti jalurnya sampai akhir. Rizal menoleh ke arah bambu hutan. Angin bertiup lebih kuat. Bambu-bambu tinggi itu saling bergesekan menghasilkan suara yang panjang. Seperti sesuatu yang sedang berbisik dari kejauhan. Dan untuk pertama kalinya, Rizal merasa bahwa desa yang selama ini merasa sangat tenang, mungkin menyimpan rahasia yang jauh lebih tua dari yang pernah ia bayangkan. Rizal dan Daeng Mapa masuk ke hutan bambu. Mereka mendengar suara Popo di siang hari. Muncul lebih dari satu. Suasana mulai berubah menjadi lebih kuat. Keesokan harinya, matahari baru saja naik ketika Rizal sudah berdiri di halaman rumahnya. Udara pagi terasa sejuk, kabut tipis masih menggantung di atas sawah yang luas di sekitar desa itu. Beberapa petani sudah mulai berjalan menuju ladang mereka sambil membawa cangkul di bahu.
Namun perhatian Rizal tidak tertuju pada sawah atau aktivitas di desa itu. Matanya terus memandang ke arah ujung desa, tempat hutan bambu berdiri, seperti dinding hijau yang tinggi dan rapat. Di balik hutan bambu terdapat pemakaman tua yang semalam disebut oleh Daeng Mapa. Rizal menghela napas panjang. Semalam ia hampir tidak bisa tidur. Suara pop yang melompat dari satu atap ke atap lain terus teringat di kepalanya. Beberapa saat kemudian, Daeng Mapa datang dari arah jalan tanah desa. Langkahnya penuh namun pasti. Tongkat kayu di tangannya menyentuh tanah setiap kali ia melangkah. Rizal menyambutnya. Daeng, kita benar-benar akan ke sana hari ini toh? Daeng Mapa mengangguk. Ya, lebih cepat kita tahu kebenarannya. Itu lebih baik, Rizal. Rizal menoleh sekali lagi ke arah hutan bambu. Angin pagi membuat pucuk-pucuk bambu itu saling bergesekan. Suara gesekannya panjang dan berderit, seolah-olah bambu itu sedang saling berbisik. Rizal berkata pelan, sejak kecil saya selalu dengar cerita tentang tempat ini, tapi belum pernah benar-benar masuk ke sana. Daeng Mapa tersenyum tipis. Banyak orang desa juga tidak pernah masuk, Rizal. Kenapa? Karena mereka lebih memilih percaya cerita daripada mencari tahu. Rizal mengangguk pelan. Kemudian mereka mulai berjalan, melewati jalan tanah yang membelah sawah. Di kanan kiri terlihat hamparan padi yang bergoyang tertiup angin, burung-burung kecil terbang rendah di atas ladang. Perjalanan menuju ujung desa tidak terlalu jauh. Namun, semakin mereka mendekat ke hutan bambu, suasana mulai berubah. Suara desa perlahan menghilang. Tidak ada lagi dengar suara anak-anak, tidak ada lagi suara ayam. Yang tersisa hanya suara angin yang melewati batang-batang bambu. Ketika mereka sampai di tepi hutan bambu, Rizal berhenti sejenak. Ia menatap ke dalam. Batang-batang bambu berdiri sangat rapat. Cahaya matahari yang masuk hanya sedikit. Tanah di bawahnya terlihat lembab dan dipenuhi daun kering. Rizal berkata pelan-pelan, tempat ini terasa berbeda ya, Daeng. Daeng Mapa melangkah masuk lebih dulu. Tongkat kayunya menyingkirkan beberapa ranting bambu yang menghalangi jalan. Tempat yang jarang didatangi manusia yang memang terasa seperti ini, Rizal. Rizal mengikuti dari belakang. Langkahnya hati-hati. Daun-daun kering itu selalu berbunyi setiap kali diinjak. Kers, kers. Beberapa menit kemudian mereka berjalan di antara bambu yang tinggi. Udara di dalam hutan terasa lebih dingin. Cahaya matahari hampir tidak masuk. Tiba-tiba Rizal berhenti. Ia mengangkat tangannya memberi isyarat. Daeng. Daeng Mapa menoleh. Ada apa, Rizal? Rizal mengerutkan kening. Tadi saya dengar ada sesuatu, Daeng. Mereka pun diam. Angin berhembus melewati bambu. Batang-batang bambu saling bergesekan menghasilkan suara panjang. Namun di antara suara itu terdengar suara yang lain. Sangat kecil, sangat ringan. Rizal langsung menoleh ke atas. Daeng! Matanya mencari-cari di mana di antara batang bambu yang tinggi. Namun, tidak terlihat apa-apa. Beberapa detik kemudian suara itu terdengar lagi.
Kali ini lebih kuat, lebih dekat. Rizal merasakan jantungnya berdekat cepat. Tidak mungkin. Siang hari juga ada. Deng Mapa mengangkat kepalanya perlahan. Matanya menyapu bagian atas bambu, lalu ia berkata dengan suara tenang. Sepertinya kita tidak sendirian datang ke sini. Rizal menelan ludah. Angin tiba-tiba bertiup lebih kuat, batang-batang bambu bergoyang pelan. Dan tiba-tiba, sebuah bayangan kecil bergerak cepat di atas mereka, melompat dari satu batang bambu ke batang lain. Rizal mundur satu langkah. Itu dia. Namun sebelum mereka sempat berkata apa-apa, dari arah yang berbeda terdengar suara lain. Rizal menoleh cepat. Matanya membesar. Daeng! Ia menunjuk ke arah belakang mereka. Dari atas bambu, yang lain sebuah bayangan kecil lagi melompat. Kemudian dari sisi yang lain lagi. Rizal mulai menyadari sesuatu. Ia menoleh ke kiri, ke kanan, ke atas. Suara-suara kecil itu mulai terdengar dari berbagai arah. Rizal berdiri dengan suara tegang. Daeng, banyak sekali Daeng. Deng Mapa berdiri diam. Namun wajahnya tidak menunjukkan rasa takut. Ia justru terlihat seperti sedang memastikan sesuatu yang sudah lama ia curigai. Beberapa detik kemudian ia berkata pelan, "Ya." Matanya mengikuti bayangan-bayangan kecil yang bergerak di atas bambu. Matanya mengikuti bayangan-bayangan kecil yang bergerak di atas bambu dan mereka semua menuju tempat yang sama. Rizal menatap ke arah yang ditunjuk Daeng Mapa. Di balik hutan bambu itu, terlihat tanah yang lebih terbuka. Di sana berdiri beberapa batu nisan tua yang miring dan tertutup lumut. Pemakaman lama desa, tempat yang selama ini hanya hidup dalam cerita. Dan sekarang, Rizal dan Daeng Mapa berdiri tepat di atas tanah rahasia yang selama ini tersembunyi. Rizal dan Daeng Mapa berdiri diam di tengah hutan bambu. Udara terasa lembab dan dingin. Cahaya matahari yang masuk dari sela-sela bambu hanya sedikit, membuat tanah di sekitar mereka tampak gelap kehijauan. Di depan mereka, sebuah area yang lebih terbuka. Tanahnya tidak lagi dipenuhi bambu, melainkan beberapa batu nisan yang tua berdiri miring. Sebagian batu nisan itu hampir tertutup lumut, sebagian lainnya sudah retak oleh usia. Tempat itu jelas sudah sangat lama tidak dikunjungi orang. Rizal menelan ludah. Daeng, ini pemakaman yang kita maksud, Daeng. Daeng Mapa mengangguk pelan. Suara angin melewati bambu di belakang mereka. Namun, di antara suara itu, masih terdengar suara kecil yang sejak tadi mengikuti mereka. Rizal langsung menoleh ke atas, matanya mencari-cari di antara batang bambu yang tinggi. Kemudian tiba-tiba sebuah bayangan kecil melompat dari bambu dan mendarat di atas salah satu batu nisan. Rizal terkejut dan tanpa sadar mundur satu langkah. Itu dia. Untuk pertama kalinya, ia melihat makhluk itu dengan jelas. Makhluk itu tidak terlalu besar. Tubuhnya kecil dan ringan. Gerakannya sangat cepat, namun saat diam, mereka seperti bayangannya hampir menyatu dengan batu nisan. Makhluk itu berdiri di atas batu nisan dengan posisi seperti sedang mengawasi sekitar. Kepalanya bergerak perlahan ke kiri dan ke kanan, seolah sedang memastikan sesuatu. Rizal berbisik dengan suara hampir tidak terdengar. Daeng, itu Kak Popo. Daeng Mapa menatap makhluk itu dengan tenang. Ia mengangguk perlahan. Rizal tidak bisa melepaskan pandangannya dari makhluk kecil itu. Makhluk itu tidak terlihat marah. Tidak juga terlihat menakutkan seperti cerita yang sering ia dengar. Makhluk itu hanya berdiri di atas satu nisan,
seperti penjaga yang sedang mengawasi tempat itu. Tiba-tiba, makhluk itu melompat lagi. Dia berpindah ke tempat batu nisan lainnya. Gerakannya sangat ringan, hampir tidak menimbulkan suara selain bunyi kecil itu. Namun saat makhluk itu mendarat, dari arah bambu di sekitar pemakaman terdengar suara lain menjawab. Rizal langsung menoleh, lalu suara lain lagi, dan lagi. Rizal merasakan jantungnya berdetik lebih cepat. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Suara-suara kecil itu semakin banyak, seolah-olah ada makhluk lain yang bergerak di antara batang bambu. Daeng, saya rasa kita sudah tidak sendirian, Daeng. Daeng Mapa mengangguk pelan. Matanya tetap tenang. Kemudian ia berkata dengan suara lembut, "Ya, memang kita tidak sendirian, Rizal." Tiba-tiba dari atas bambu, beberapa bayangan kecil melompat turun satu persatu. Rizal terpaku. Sekarang ia bisa melihat lebih banyak makhluk pop-pop. Beberapa duduk di atas batu nisan, beberapa lagi melompat dari bambu ke tanah. Namun anehnya, tidak satupun dari makhluk itu mendekati mereka. Makhluk-makhluk itu hanya bergerak mengelilingi batu nisan tua, seperti sedang melakukan sesuatu yang sudah mereka lakukan selama bertahun-tahun. Rizal berkata pelan, "Kenapa mereka berkumpul di sini, Deng?" Daeng Mapa melangkah perlahan menuju batu nisan terbesar di tengah pemakaman. Rizal mengikuti dengan hati-hati. Angin bertiup dengan pelan, daun-daun kering bergerak di tanah. Ketika mereka sampai di batu nisan besar itu, Daeng Mapa berhenti. Ia menyentuh permukaan batu yang sudah tertutup lumut. "Tempat ini," katanya pelan, "tempat ini adalah makam seseorang yang sangat penting bagi desa ini dulu." Rizal menatap batu nisan itu. Tulisan di batu itu sudah hampir tidak terbaca. "Siapa yang dimakamkan di sini, Daeng?" Daeng Mapa menarik napas panjang. "Seseorang yang dulu menjaga desa ini." Rizal masih memandang batu nisan itu. Kemudian tiba-tiba ia menyadari sesuatu. Makhluk-makhluk popo itu tidak bergerak sembarangan. Mereka selalu kembali ke sekitar batu nisan besar itu, seolah-olah mereka benar-benar sedang menjaga tempat itu. Rizal kemudian berbisik, "Daeng, mereka seperti penjaga." Daeng Mapa tersenyum tipis. "Ya, memang mereka penjaga." Rizal menoleh kepadanya. "Penjaga?" Dari Daeng Mapa mengangguk perlahan. "Penjaga yang sudah ada sejak lama. Penjaga yang sudah ada ribuan tahun yang lalu." Maka semenjak itu, salah satu popok melompat ke atas batu nisan tersebut. Makhluk itu duduk diam di sana. Angin bertiup perlahan melewati pemakaman. Bambu-bambu di sekitar mereka bergoyang pelan. Dan untuk pertama kalinya, Rizal mulai merasakan bahwa legenda yang selama ini menakutkan mungkin sebenarnya menyimpan kisah yang sangat berbeda dari yang diceritakan orang-orang desa. Angin siang berhembus perlahan melewati pemakaman tua itu. Batang-batang bambu di sekelilingnya bergoyang lembut, menghasilkan suara panjang yang terdengar seperti bisikan. Rizal berdiri diam di depan batu nisan besar yang tertutup lumut. Di atas batu nisan itu, seekor makhluk kecil duduk dengan tenang. Makhluk itu tidak bergerak banyak, hanya kepalanya yang sesekali menoleh perlahan ke kiri dan ke kanan, seolah-olah sedang mengawasi seluruh tempat ini. Rizal memperhatikan dengan penuh rasa ingin tahu, "Daeng, kenapa mereka seperti penjaga tempat ini?" Daeng Mapa berdiri di samping batu nisan besar.
Ia mengusap lumut yang menutupi sebagian permukaan batu. Beberapa huruf tua mulai terlihat samar. Namun, sebagian besar tulisan sudah dimakan waktu. Daeng Mapa berkata dengan suara pelan, "Dulu, sebelum desa ini ramai, seperti sekarang, ada seseorang yang tinggal di desa ini." Rizal menoleh, "Seseorang?" Daeng Mapa mengangguk, "Ya, orang itu dikenal sebagai penjaga desa." Rizal sedikit mendekat. "Penjaga seperti apa itu, Daeng?" Daeng Mapa memandang batu nisan itu dengan tatapan dalam. "Dia bukan kepala desa, bukan juga orang kaya." Daeng Mapa berhenti sejenak. "Tapi orang-orang tua dulu yang menghormatinya." Rizal memperhatikan setiap kata, kemudian Daeng Mapa melanjutkan, "Orang itu sering membantu warga desa ketika mereka menghadapi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan." Rizal pun mengerti arah dari cerita itu. Makhluk halus kah? Daeng Mapa hanya tersenyum tipis. Begitulah kira-kira. Angin berhembus lebih kuat. Daun-daun kering di tanah bergerak perlahan. Sementara itu, beberapa makhluk popo terlihat melompat ringan dari bambu nitan ke bambu nisan lainnya. Gerakan mereka terasa sangat teratur, tidak liar, tidak juga mengganggu. Seolah-olah mereka benar-benar menjaga tempat ini. Rizal pun berkata pelan, "Apakah orang ini yang dimakamkan di sini?" Daeng Mapa mengangguk pelan. Rizal kembali menatap batu nisan besar itu. Makhluk popo yang duduk di atasnya tidak bergerak. Ia hanya diam, seperti penjaga yang setia. Rizal bertanya lagi, "Lalu apa hubungannya orang itu dengan popo?" Daeng Mapa menghela napas panjang, kemudian ia berkata dengan suara pelan, "Orang-orang tua dulu percaya makhluk-makhluk itu adalah penjaga yang dipanggil untuk melindungi desa." Rizal terdiam. Ia menatap makhluk kecil di atas batu nisan itu. Makhluk itu tidak terlihat menyeramkan, justru terlihat tenang, seperti bagian dari tempat itu sendiri. Beberapa saat kemudian, suasana pemakaman kembali hening, angin bertiup kembali, bambu-bambu di sekeliling mereka tidak lagi bergesekan. Makhluk-makhluk popo juga sudah mulai bergerak lebih pelan. Sebagian duduk di atas batu nisan, sebagian lagi berdiam di antara akar bambu. Rizal memperhatikan semuanya dengan perasaan yang berbeda. Ketakutan yang tadi ia rasakan perlahan berubah menjadi rasa ingin tahu. Ia berkata pelan, "Jadi selama ini orang desa salah memahami mereka." Daeng Mapa mengangguk. "Ya, orang desa salah memahaminya. Orang-orang mengira popo datang untuk mengganggu. Padahal mereka hanya melewati desa." Rizal langsung teringat sesuatu. "Karena pemakaman ini ada di ujung desa?" "Ya, benar. Setiap malam mereka bergerak dari arah hutan, melewati atap-atap rumah, lalu kembali ke tempat ini." Rizal akhirnya memahami semuanya. Suara pop yang selama ini menakuti orang desa ternyata hanyalah suara langkah kecil makhluk penjaga yang sedang kembali ke tempatnya. Rizal tersenyum kecil. Kalau begitu, Legenda Popo tidak menakutkan seperti orang yang pikirkan. Daeng Mapa menatap pemakaman itu dengan tenang. Legenda sering berubah ketika diceritakan dari mulut ke mulut. Rizal memandang makhluk Popo yang masih duduk di atas batu nisan besar. Makhluk itu tiba-tiba melompat lagi.
Rizal berpindah duduknya mendekati Daeng Mapa. Beberapa suara kecil menjawab, seolah-olah mereka sedang saling menyapa. Rizal tersenyum. Untuk pertama kalinya suara itu tidak lagi terdengar menyeramkan. Malam kembali turun di desa goa itu, langit dipenuhi bintang, angin malam bertiup lembut melewati sawah dan rumah-rumah panggung. Di beranda rumahnya Rizal, duduk sambil memandang langit. Lampu minyak kecil menyala di sampingnya. Suasana desa sangat tenang, hanya suara jangkrik yang terdengar dari kejauhan. Beberapa saat kemudian, suara kecil itu terdengar lagi. Rizal mengangkat kepalanya. Ia menatap atap rumahnya. Kemudian terdengar lagi dari rumah tetangga. Rizal tersenyum kecil. Sekarang ia tahu apa arti suara itu. Di atas atap rumah desa, makhluk-makhluk kecil itu sedang melompat dengan ringan. Bergerak dari satu rumah ke rumah lain, mengikuti jalur yang sama seperti setiap malam, menuju pemakaman tua di ujung desa, tempat yang mereka jaga selama-lamanya. Rizal berkata pelan pada dirinya sendiri, "Selamat malam, penjaga desa. Selamat bertugas," ucap Rizal sambil tersenyum, seolah-olah dia berkata pada makhluk itu. Angin malam berhembus lembut. Di kejauhan terdengar suara terakhir. Suara itu perlahan menjauh, menuju hutan bambu, menuju pemakaman tua. Legenda Popo masih hidup di desa itu, namun bukan sebagai makhluk yang menakutkan manusia, melainkan sebagai penjaga malam yang setia mengawasi desa dari kegelapan. Dan sejak malam itu, Risa tidak lagi takut ketika mendengar suara kecil di atas atap rumahnya. Karena ia tahu desanya tidak pernah benar-benar sendirian. Ada penjaga yang selalu bergerak diam-diam di malam hari. Demikianlah cerita Popo ini pun berakhir.